Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Perjumpaan kali ini Kang Asep kembali menyuguhkan cerita baru yang sungguh menakutkan. Kisah ini juga pengalaman pribadi Kang Asep sendiri bersama adik-adik ketika sekolah. Cerita ini berjudul Hantu Belanda. Baik, langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Memiliki hunian yang nyaman sudah pasti keinginan semua orang, walau itu hanya rumah sewaan. Namun kenyataannya sesuai kemampuan dan semua harus bersyukur saja agar semua dapat terasa nyaman. Karena jika dilihat ke bawah, tentunya masih banyak yang mungkin jauh lebih susah dari kita. Tahun 1993 di kota Bangkinang. Aku dan dua adik perempuanku tinggal di sebuah rumah sewaan yang kecil. Rumah itu sangat sederhana, bahkan sangat-sangat sederhana. Jauh dari kata mewah, namun kembali bersyukur sajalah. Yang penting saat itu aku dapat bersekolah di sekolahan yang lebih baik dari sekolah yang ada di kampungku saat itu. Aku sekolah di SMA 1 Bangkinang. Sementara adikku yang bernama Neneng sekolah di SMP 1 dan Susi di bangku sekolah dasar. Di kota itu kami hidup bertiga karena kedua orang tua kami berada di kampung. Rumah itu terdiri dari satu ruang tamu plus ruang keluarga yang kecil, satu kamar tidur dan dapur. Rumah itu tanpa ada sumur juga WC. Keperluan MCK kami berada di belakang rumah pemilik sewaan yang lumayan jauh lah, sekitar 50 meter dari rumah sewa itu. Dengan kondisi demikian, sudah barang tentu sangatlah sulit buat kami, apalagi jika tengah malam hendak buang air kecil, apalagi buang air besar. Kami harus menguatkan mental pergi ke sumur dan WC yang berada di belakang rumah pemilik sewa itu. Yang situasinya lumayan gelap, dikelilingi pohon rambutan dan manggis yang rimbun. Parahnya lagi, pemilik rumah itu tidak memberikan penerang walau hanya lampu 5 watt. Di rumah sewa itu aku memiliki beberapa ember juga jerigen besar yang aku pergunakan untuk menampung air ketika hujan turun. Ya, walau kondisi demikian, saat itu tidak ada pilihan buat kami selain tetap berusaha untuk bersyukur saja. Menyandang sebagai anak dari orang susah, apalagi jauh dari orang tua, kami berusaha menghemat dalam kebutuhan sehari-hari. Untuk makan sehari-hari, jauh bisa makan enak dengan lauk pauk yang beragam macamnya. Bisa makan nasi dengan sayur saja, kami sudah senang. Sayur favorit kami yaitu kangkung, karena sayur itu sayur yang paling murah. 4 hari sudah kami tinggal di rumah itu. Semua terasa baik-baik saja hingga di hari kelima, tepatnya hari Kamis malam Jumat. Siang itu sepulang sekolah aku memasak untuk makan siang sekaligus untuk makan malam yang dibantu oleh kedua adikku. Saat itu kedua adikku memang masih kecil, jadi belum bisa memasak. Jadi semua aku yang mengerjakannya. Setelah makan siang, sejenak kami istirahat dan setelahnya berencana pergi ke sumur
hendak mencuci pakaian yang sudah menumpuk. Maklumlah, sudah 4 hari tidak mencuci pakaian. Selain sibuk sekolah, juga ada rasa malas karena jauh ke sumur. Kira-kira jam 3 sore, aku dan kedua adikku bersiap hendak ke sumur. Tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar yang diiringi dengan angin kencang, dan tak lama gerimis mulai turun. "Kak, sepertinya hujan loh," ucap adikku yang kecil yang bernama Susi, yang saat itu baru kelas 4 SD kepadaku. Ya, benar saja yang dikatakan Susi. Jika saat itu hujan gerimis mulai turun, ditambah suasana di luar terlihat mulai gelap, walau saat itu barulah jam 3 sore. "Ya udah dek, gak usah nyuci dulu, lagian di sumur pasti gelap. Sekarang masuk aja lagi ke rumah dan tutup semua jendela," jawabku dari dalam dan menyuruh agar masuk lagi ke dalam rumah kepada Neneng dan Susi yang saat itu sudah berada di depan rumah hendak ke sumur. Akhirnya kami tidak jadi mencuci pakaian dan kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah kami berkumpul sembari membaca buku pelajaran. Singkat cerita, waktu sholat fardu maghrib tiba. Suara azan terdengar sayup berkumandang dari masjid. Kami melaksanakan sholat berjamaah. Setelahnya kami makan malam, dilanjutkan dengan kembali belajar. Di luar rumah terdengar hujan dari gerimis kini berubah menjadi deras. Namun tidak diiringi petir, hanya sesekali terlihat kilatan cahaya petir saja. Tanpa terasa waktu terus berjalan hingga kira-kira jam 10 malam. Adikku yang bernama Neneng berkata, "Kak, kita nyuci di rumah aja gimana, mumpung hujannya deras." Demikian idenya kepadaku. "Iya juga dek, biar besok pagi tinggal jemur aja." Setelah memberesi buku pelajaran, kami mulai bersiap untuk mencuci di dapur. Saat itu aku dan kedua adikku sangat senang dan semangat mencuci pakaian, bahkan mengepel rumah. Karena hujan semakin lama semakin deras, kami menampung air dengan semua tempat yang bisa digunakan menampung air. Di saat kami tengah mencuci pakaian serta derasnya hujan, tiba-tiba saja samar terdengar suara tawa seorang perempuan yang tak begitu jelas dari arah mana. Sejenak kami menghentikan kegiatan untuk memperjelas pendengaran. Kami terdiam dan saling tatap saja. "Mungkin kakak belakang rumah itu, Kak. Mereka kalau ketawa emang gitu," celetuk Neneng kepadaku. Bisa jadi dek. Ya udah, biarin aja," jawabku, lalu kami melanjutkan mencuci. Malam itu di sekitar rumah terasa sangat sepi. Mungkin para warga memutuskan untuk cepat tidur. Karena derasnya hujan juga malam itu, malam Jumat Kliwon. Sedikit Kang Asep gambarkan situasi dan posisi rumah sewa yang kami sewa pada saat itu. Rumah sewa yang biasa di daerah itu disebut dengan rumah petak. Di sebelah kiri rumah kami berdampingan dengan satu rumah, sementara di sebelah kanannya sebuah gang yang memisahkan dengan hamparan tanah kosong lumayan luas. Di ujung tanah kosong itu terdapat sebuah rumah permanen. Lalu di belakang rumah permanen itu kira-kira 30 meter ada sebuah rumah tua, rumah panggung yang keseluruhannya terbuat dari kayu. Namun fisik bangunan rumah itu terlihat masih kokoh. Rumah panggung itu menurut cerita warga sudah sangat lama kosong.
Di depan rumah tua itu, tepatnya di sudut kanan depan terdapat sebuah kolam berukuran kira-kira 4 kali 4 meter yang seluruh permukaan kolam itu sudah tertutup dengan kangkung. Dan di pinggir kolam yang dekat dengan rumah itu berdiri sebatang pohon rambutan yang lumayan rimbun. Suasana di area rumah itu sangat gelap karena tidak ada pencahayaan atau lampu. Hanya sedikit bias cahaya lampu pijar dari belakang rumah permanen yang berada di depan rumah kosong itu. Lanjut cerita. Mencuci pakaian sudah selesai, mencuci piring dan mengepel lantai juga sudah selesai. Bahkan beberapa ember dan jerigen sudah terisi penuh dengan air. Alhamdulillah, akhirnya semua selesai juga ya dek, ucapku kepada adik-adikku. Oh ya dek, di kolam yang di depan rumah kosong itu, kemarin kakak lihat banyak kangkungnya dan subur loh, ucapku ke Neneng. Iya bener kak, gimana kita ambil saja yuk malam ini, karena kalau siang malu sama orang, jawab Neneng pula yang sekalian memberi ide untuk memetik kangkung saat itu juga. Ayolah dek, kita ambil. Kita berdua saja, biar suci di rumah sambil ngelap lantai agar cepat keringnya. Lalu aku dan Neneng berangkat untuk mengambil kangkung yang berada di kolam depan rumah kosong itu. Sebenarnya jika memetik kangkung pada siang hari juga tidak masalah. Tidak ada yang bakal marah. Namun kami merasa malu saja karena warga setempat tidak suka dengan kangkung air dan hanya kami yang mau memakannya. Karena ya buat kami saat itu yang penting gratis. Di pinggiran kolam yang temaram, aku dan Neneng dengan segera memetik kangkung dan dimasukkan ke dalam karung kecil. Karena memang kangkungnya banyak dan tak memakan waktu lama, karung itu hampir penuh. Dan kami akan memenuhi karung itu sekalian. Di saat asik memetik kangkung, tiba-tiba saja kecepak, piur. Aku menghentikan kegiatanku karena sedikit terkejut. Aku mendengar suara kepakan air dari tengah kolam itu. Mungkin ikan, pikirku. Lalu aku melanjutkan kembali memetik kangkungnya. Namun baru saja beberapa petik tiba-tiba saja kecepak, biar, piur. Kali ini bukan sekedar suara kepakan air layaknya seekor ikan, tapi suara deburan air dari kolam itu. Hingga kangkung yang merambat memenuhi permukaan kolam tersebut bergoyang dan bergerak kuat. Seakan ada sesuatu yang besar akan keluar dari dalam kolam itu. Sontak aku terkejut, bahkan takut. Refleks aku berdiri dan menarik tangan adikku Neneng, berlari meninggalkan kolam itu. Tak lupa tangan kiriku menarik karung yang berisikan kangkung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, aku masuk lewat pintu dapur yang memang terbuka. Langsung menutup dan mengunci pintunya. Dengan nafas tersengal-sengal, aku duduk di lantai dekat jendela yang mengarah ke rumah kosong itu. Ada apa kak? Kok seperti ketakutan begitu? Tanya Susi yang terkejut melihat kami berdua pulang dengan ketakutan. Aku tak menjawab. Sembari berusaha menenangkan diri, aku mencoba mengintip dari celah jendela ke arah rumah kosong itu. Astagfirullah. Dari remang bias sinar lampu pijar itu, aku melihat sosok hitam berkilat perlahan keluar dari dalam kolam naik ke darat. Lalu sosok itu berdiri di bawah pohon rambutan. Sosok hitam mengkilat itu berdiri tegak tak bergerak menghadap ke dalam kolam. Terdengar suara anjing melolong bersahutan yang entah dari mana asalnya. Bahkan terlihat olehku beberapa ekor anjing berdatangan
sambil terus melolong mendekati sosok hitam yang berada di bawah pohon rambutan. Dengan dada berdebar dan tubuh terasa kaku, kedua mataku terus memandang ke arah sosok menakutkan di bawah pohon rambutan. Perlahan sosok hitam itu bergerak dan cup. Ia kembali masuk ke dalam kolam dengan melompat, sehingga menimbulkan deburan serta percikan air deras ke atas menyiram gerombolan anjing di tepian kolam. Sesaat gerombolan anjing itu terus menyalak dan melolong, membuat aku dan kedua adikku bergidik ngeri mendengarnya. Lalu gerombolan anjing itu pergi entah kemana. Sungguh aku merasa ngeri melihat pemandangan tak lazim itu. Jelas itu bukan manusia, karena sosok itu keluar dari dalam kolam dan kembali masuk ke dalam kolam. Demikian pikirku berkecamuk. "Kak, ada apa di sana?" tanya Neneng pelan kepadaku. Enggak ada apa-apa, Dek. Ayo cepat salin pakaian dan tidur saja, dah larut malam nih. Jawabku tak berniat untuk menceritakan apa yang aku lihat kepada kedua adikku, karena aku khawatir mereka akan ketakutan. Lalu kami memutuskan untuk tidur. Seminggu kemudian, sore itu kami tengah membersihkan pekarangan rumah. Walau hanya sedikit, masih ada sisa tanah di bagian belakang rumah yang sudah ditumbuhi rumput liar. Dan rencananya akan kami tanami ubi kayu. Di saat kami tengah membersihkan pekarangan, terlihat di rumah tua ada beberapa orang pria tengah membersihkan rumah itu, baik bagian dalam maupun pekarangannya. Beberapa hari kemudian, aku bertandang ke rumah itu. Ya, aku memang termasuk orang yang suka bergaul. Dan ternyata mereka dari Pulau Jawa yang bekerja sebagai pembuat interior rumah-rumah mewah dan klasik. Tepatnya ahli interior yang terbuat dari kayu. Melihat aku datang, mereka sangat senang dan mengobrol denganku. "Tinggal di mana, Dek?" tanya salah satu dari mereka yang ternyata bernama Mas Warno. "Oh, di rumah petak yang itu, Mas," jawabku sembari menunjukkan rumahku yang berada tak jauh dari rumahnya. "Oh, tinggal di rumah itu. Lah, orang tuanya di mana, Dek?" tanyanya lagi kepadaku. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Dayat dengan adik-adiknya masih mendapatkan gangguan dari makhluk menyeramkan yang muncul dari dalam kolam itu? Ikuti kisah selanjutnya di Hantu Belanda bagian 2. Akhirnya Kang Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.